Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayandini, absen 32 dari kelas 11 IPA 3. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang jaringan tumbuhan, yaitu jaringan pengangkut xilem dan floem. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, ciri-ciri, struktur, dan perbedaan dari xilem dan floem. Pertama, dimulai dari pengertian jaringan pengangkut itu sendiri. Pada tumbuhan ini berfungsi untuk mengangkut air, garam, tanah, serta zat-zat hasil fotosintesis. Nah, jaringan pembuluh ini dimiliki oleh tumbuhan berpembuluh yaitu Pteridophyta dan Spermatophyta. Selain itu, ada dua macam jenis zat pembuluh pada tumbuhan, yaitu ada xilem dan ada floem. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih jaringan xilem itu. Jaringan xilem adalah jaringan pengangkut yang terdapat di dalam jaringan tumbuhan. Pembuluh xilem ini biasa dikenal dengan pembuluh kayu. Nah, jaringan xilem ini termasuk ke dalam jaringan yang kompleks, yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam jenis sel. Secara umum, jaringan pembuluh kayu ini terdiri dari dua sel mati yang memiliki dinding yang cukup tebal dan di dalamnya itu mengandung lignin. Kemudian ada pun fungsi pada jaringan xilem, yaitu antara lain yang pertama sebagai alat transportasi atau alat pengangkut. Nah, jaringan ini berfungsi untuk mengangkut air mineral dan juga zat hara dari akar menuju ke daun. Selanjutnya, kandungan tersebut akan disebarkan ke semua bagian tumbuhan. Zat-zat tersebut nantinya akan diserap dari dalam tanah oleh akar, lalu akan diangkut menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada pula ciri-ciri dari xilem ini. Jaringan xilem ini memiliki ciri khas yang membedakan dari jaringan floem, yaitu yang pertama memiliki dinding sel yang cukup tebal dan selnya bertipe trakeida. Kemudian xilem ini tersusun dari berbagai macam sel. Lalu xilemnya ini tersusun dari trakea, serabut xilem, trakeida, dan juga parenkim kayu. Dan yang terakhir, xilem ini disusun dari sel-sel yang sudah mati. Selanjutnya, apa aja sih yang termasuk ke dalam struktur xilem? Perlu kalian ketahui, komponen penyusun pembuluh kayu ini terdiri dari trakea, trakeida, dan parenkim pembuluh kayu. Yang pertama ada trakea. Nah, trakea ini merupakan komponen jaringan xilem yang memiliki dinding tebal yang terdiri dari tabung. Nah, tabung-tabung ini dilapisi oleh lignin dan selulosa sekunder, sehingga memiliki tekstur yang kuat dan keras. Secara umum, trakea hanya bisa ditemukan pada tumbuhan berbiji tertutup, atau yang kita kenal juga sebagai Angiospermae. Sementara itu, kalau tumbuhan pada berbiji terbuka, kita temukan pada melinjo. Dan yang kedua ada trakeida. Trakeida ini merupakan komponen penyusun xilem yang memiliki diameter berukuran kecil dibandingkan dengan trakea. Nah, untuk ukuran diameternya ini kurang lebih kira-kira 30 mm. Trakeida ini memiliki Anda dapat temukan pada semua jenis tumbuhan berbiji atau yang kita kenal dengan Spermatophyta. Dan yang ketiga ada parenkim xilem. Parenkim xilem ini merupakan bagian yang berupa sel-sel hidup. Parenkim xilem ini dapat kalian temukan dalam primer maupun sekunder. Untuk xilem sekunder memiliki dua jenis parenkim, yaitu pembuluh kayu dan juga jari-jari empulur. Sel parenkim ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan berupa zat tepung. Nah, zat inilah yang biasanya akan tertimbun sampai nanti saat-saat pertumbuhan dan selanjutnya akan mulai berkurang seiring dengan kegiatan kambium. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan floem.
Dimulai dari pengertian. Apa sih floem itu? Floem ini adalah sebuah jaringan pengangkut pada tanaman yang berfungsi menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tanaman. Kalau floem dari daun menuju ke seluruh tanaman, kalau xilem itu tadi dari akar menuju ke seluruh bagian tanaman. Jaringan floem ini disebut juga dengan jaringan pembuluh tapis. Nah, selanjutnya apa aja sih fungsi dari floem ini? Fungsinya itu diantara lain, yang pertama untuk melindungi sel pengantar, kemudian tempat menyimpan zat organik, yang ketiga membawa hormon penyembuh luka, kemudian yang terakhir untuk membantu penyuburan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari floem, diantaranya yaitu dinding selnya ini melintang dan berpori-pori, terdiri dari sel hidup dan sel mati, kemudian mempunyai sel hidup yang tidak berinti, kemudian tersusun atas sel tapis atau sel mati dan sel pengiring atau sel hidup, lalu tersusun atas parenkim serabut dan skleroid. Selanjutnya apa aja sih yang termasuk dalam struktur floem? Perlu kalian ketahui juga komponen penyusun pembuluh tapis ini terdiri dari unsur-unsur tapis, sel albumin, sel pengantar, dan juga serat-serat floem. Yang pertama, unsur-unsur tapis. Unsur-unsur tapis ini memiliki ciri khas yang tipis di bagian dinding dan intinya hilang dari protoplas. Daerah tapis ini adalah daerah noktah yang sudah termodifikasi dan kelihatan seperti daerah cekung pada dinding yang berpori-pori. Lalu ada sel albumin, merupakan sel jari empelur yang di dalamnya kaya akan kandungan zat putih telur. Sel albumin ini merupakan sel mati yang berfungsi untuk melindungi sel pengantar. Nah, kemudian ada sel pengantar. Sel pengantar adalah sel yang bersifat sistematis, membawa hormon penyembuh luka. Saat serat-serat floem ini, kemudian ada serat-serat floem. Serat-serat floem adalah penyusun yang di dalamnya terdiri dari dua komponen. Dua komponen tersebut adalah floem primer dan floem sekunder. Untuk floem primer letaknya ada pada organ tumbuhan yang pertumbuhannya untuk floem. Sementara itu, tumbuhan yang tumbuhnya memanjang. Sementara itu untuk floem sekunder letaknya ada pada sel-sel kambium. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan melalui persamaan dan perbedaan xilem floem ini. Yang pertama, persamaan dan perbedaannya yaitu yang pertama, floem terbuat dari sel hidup dan xilem ini dari sel mati. Yang kedua, floem mempunyai dinding sel yang terbuat dari selusa, sedangkan xilem ini terbuat dari lignin atau selusa keras. Yang ketiga, dinding sel floem ini tebal, sedangkan xilem ini dinding selnya tipis. Yang keempat, dinding sel xilem terbuat dari lignin, sedangkan dinding sel floem terbuat dari selusa. Yang kelima, biasanya pada mikroskop akan kelihatan kalau xilem ini bentuknya bulat besar, sedangkan floem itu yang kecil di sekelilingnya xilem. Yang keenam, floem mempunyai sitoplasma dan xilem ini tidak mempunyai sitoplasma. Yang ketujuh, dinding floem ini mempunyai permeabilitas impermeable, sedangkan xilem ini hanya mempunyai permeable. Yang ke-8, floem ini berfungsi mengangkut hasil fotosintesis, sedangkan xilem ini untuk mengangkut air dan unsur hara mineral. Yang ke-9, aliran floem ini dua arah, yaitu ke atas dan ke bawah, sedangkan xilem hanya satu arah, yaitu hanya ke atas doang. Dan yang ke-10, floem ini disertai oleh jaringan sel pengiring, sedangkan xilem hanya disertai dengan jaringan serabut. Sekian presentasi materi jaringan tumbuhan dari saya. Selebihnya, bila ada salah kata atau keterlambatan pengumpulan video, saya minta maaf sedalam-dalamnya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.